Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, Bidan Emilia. Untuk video kali ini, sebagai salah satu bukti Tridharma Perguruan Tinggi, saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta akan memberikan satu penyuluhan yang merupakan salah satu bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, yaitu tentang keputihan pada remaja. Nah, dalam topik yang pertama atau sesi pertama penyuluhan ini, temanya adalah mengenai apakah wajar seorang remaja mengalami keputihan. Yuk disimak videonya hingga selesai. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari keputihan. Keputihan itu adalah keluarnya cairan ya dari daerah kemaluan pada seorang wanita, baik berwarna jernih ataupun berwarna lainnya seperti kuning dan sebagainya. Nah, keputihan ini kerap sekali sangat mengganggu ya pada seorang wanita, bukan hanya pada orang dewasa tetapi ya pada remaja pun sudah merasakan adanya keputihan yang akhirnya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Keputihan ini bisa kita definisikan atau dikategorikan apakah dia keputihannya normal atau tidak normal, yang dicirikan dengan dilihat dari karakter cairannya dan keluhan yang dirasakan oleh seorang wanita tersebut. Keputihan dikatakan normal itu ya apabila keputihan itu dirasakan oleh remaja biasanya terjadi karena adanya perubahan hormonal. Nah ya, yang pertama adanya perubahan hormonal. Kapan perubahan hormonal itu terjadi pada remaja? Biasanya yang pertama ketika remaja akan mengalami haid. Ya, terus remaja itu mengalami kelelahan, atau mungkin mengalami stres ya, atau mungkin dalam kondisi yang sakit. Nah, ini dikatakan keputihan normal itu bisa terjadi. Nah, apa cirinya keputihan normal itu? Yang pertama yang harus diketahui adalah dari warnanya. Jadi keluar cairannya itu berwarna bening ya. Yang kedua, tidak gatal. Jadi tidak ada gatal ketika keputihan itu keluar. Lalu yang ketiga, tidak berbau ya. Kalau misalnya mau dites, dicium, nah itu tidak ada baunya. Dan yang keempat, tidak terasa panas saat keputihan itu keluar. Nah, ini 4 ciri yang menandakan bahwa keputihan itu normal terjadi pada diri seorang remaja. Oleh karena itu, maka keputihan yang memang dirasakan normal ini itu harus diwaspadai betul. Tidak ada tanda-tanda yang tidak normal, maka ya biasanya penanganannya juga tidak terlalu susah dibandingkan yang tidak normal. Nah, selain akibat hormon tadi kan ya, yang pertama kan akibat hormon atau hormonal. Yang kedua adalah keputihan normal itu bisa diakibatkan karena remaja itu mengalami anemia. Tuh, hati-hati ya buat remaja. Anemia itu mudah sekali loh ya, bisa menyebabkan keputihan dan akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan pada diri Anda semua. Salah satu penyebab anemia pada remaja adalah tidak terpenuhinya kebutuhan zat besi ya pada tubuh remaja itu ketika dia mengkonsumsi makanan sehari-hari. Ya, maka kurang-kurangilah makan makanan yang fast food ya, yang junk food ya. Berbanyak makanan-makanan yang mengandung sayur-sayuran misalnya atau buah-buahan. Nah, karena apa? Karena anemia ini sangat berbahaya ya pada diri remaja kalau tidak segera diatasi juga. Yang perlu diwaspadai yaitu harus diperhatikan betul ya. Ketika sering mengalami keputihan seperti tadi, perlu dicek kembali. Misalnya suatu saat merasakan atau mengalami, kok keputihan saya sekarang berwarna kehijauan. Tuh, hati-hati. Yang pertama, kok keputihan saya berwarna kehijauan. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan juga, kok ada baunya ya sekarang. Nah, ya, yang pertama ada warna, yaitu warna kehijauan. Lalu yang kedua ada baunya. Lalu yang ketiga sangat gatal dan terasa panas juga. Nah,
Jika sudah mengalami keputihan seperti ini, maka harus diwaspadai. Inilah tanda-tanda keputihan yang tidak normal. Nah, gangguan ini atau keputihan ini bisa menyebabkan peradangan pada organ kewanitaan Anda sebagai seorang remaja, ya. Karena apa? Karena keputihan ini bukan normal lagi. Tapi keputihan ini adalah sudah keputihan yang tidak normal atau patologis dan biasanya disebabkan oleh jamur atau bakteri. Untuk penanganannya bagaimana? Penanganannya untuk keputihan yang tidak normal, maka harus dilakukan pengobatan khusus atau segera diobati. Nah, jadi itulah ya jenis-jenis keputihan. Apakah keputihan yang dialami oleh seorang remaja saat ini normal atau tidak normal? Wajar nggak sih remaja itu mengalami keputihan? Ya, jawabannya adalah wajar. Tadi karena disebabkan salah satunya apa tadi? Yang pertama apa? Ya, mungkin gangguan hormonal ya. Terjadi perubahan siklus hormonal, misalnya menjelang haid, stres, kelelahan, atau sedang sakit. Yang kedua, karena apa? Karena anemia, ya. Baik, ya. Nah, itu tadi ya 2 ciri keputihan normal dan tidak normal. Lalu bagaimana cara-caranya mengatasi atau mencegah terjadinya keputihan bagi remaja? Nah, yang perlu diperhatikan ya untuk para remaja nih ya, saya tekankan sekali karena kita adalah seorang wanita, benar-benar harus menjaga organ genitalia kita. Maka yang harus diperhatikan betul adalah 1, jaga kebersihan daerah kewanitaan. Dengan cara apa? Ganti pakaian dalamnya atau celana dalamnya ya. Khususnya adalah bagi Anda semua yang sering berkeringat, maka harus sering-sering ganti celana dalam. Lalu yang kedua, keringkan area kewanitaan. Ya, ketika misalnya setelah buang air kecil atau BAB atau BAK, keringkan. Ya, kita lap dengan menggunakan tisu dan perhatikan jangan sampai ada tisu yang tertinggal di celana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pilih celana dengan bahan dasar yang mudah menyerap keringat. Ya. Jadi bahan katun. Nah, itu yang dianjurkan adalah bahan katun. Ya, jadi jangan bahan-bahan yang tidak mudah menyerap keringat, itu sangat berbahaya dan mudah terjadi atau datangnya jamur ya sehingga menyebabkan keputihan. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu yang keempat, hindari celana yang ketat. Nah, ini seringkali ya para remaja ya suka pakai celana ketat, legging ya dan sebagainya yang tidak menyerap keringat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya keputihan. Ya. Lalu yang kelima, perbanyak minum air putih ya. Banyak makan sayur, buah-buahan. Karena apa ya? Karena apa? Remaja itu membutuhkan banyak makanan yang mengandung zat besi dan sayur-sayuran untuk mencegah terjadinya anemia. Karena anemia tadi apa? Salah satu penyebab terjadinya keputihan ya. Lalu yang terakhir adalah olahraga secara rutin. Baik, untuk sesi penyuluhan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan sambung ke penyuluhan sesi kedua. Alhamdulillah, demikianlah penyuluhan yang sudah saya sampaikan dengan tema keputihan pada remaja ya. Jadi sekarang sudah mengetahui ya apakah seorang remaja itu wajar atau tidak mengalami keputihan ya. Mudah-mudahan penyuluhan ini bermanfaat. Video ini bermanfaat untuk Anda semua, khususnya bagi para remaja. Ya, jangan lupa berikan dukungannya untuk channel video ini dengan mengklik like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.